Halo, selamat berjumpa kembali dengan Nima Deryati, pengawas TK Kota Denpasar. Salam sehat dan tetap bersemangat. Ibu guru TK yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pembinaan atau melaksanakan pembinaan melalui video karena kondisinya seperti ini, kita masih tetap bekerja dari rumah dan anak belajar juga dari rumah. Maka dari itu saya melaksanakan pembinaan terhadap ibu-ibu guru TK, khususnya di sekolah binaan saya. Materi saya kali ini terkait dengan BDR di dalam menyiapkan pelaksanaan belajar dari rumah yang dilakukan oleh guru. Nah, selamat menyimak, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu guru. Tadi sudah saya sampaikan menyiapkan pelaksanaan BDR dari guru. Nah, ibu guru yang saya hormati, dalam menyiapkan pembelajaran selama BDR, tentunya guru-guru perlu memastikan beberapa hal di dalam menyusun perencanaannya. Yaitu satu, harus memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian dilarang memaksa penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Kemudian, materi pelaksanaan BDR dapat difokuskan pada literasi dan numerasi, kemudian pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, perilaku hidup bersih dan sehat, itu bisa kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik yang dilakukan, spiritual keagamaan, atau penguatan karakter dan budaya. Itu dia. Nah, kemudian menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam menyampaikan pembelajaran PJJ, apakah itu melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya, antara daring dan luring. Nah, ibu guru yang saya hormati dalam pelaksanaan BDR tentunya harus adanya pemilihan media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar yang dipilih itu harus disesuaikan dengan prinsip serta karakteristik dan metode pembelajaran yang dilaksanakan. Misalnya, pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dalam BDR itu menggunakan jaringan, dalam jaringan atau online dan daring. Nah, di sini dapat memakai media, menggunakan media gadget atau HP, dan bisa juga memakai laptop atau komputer, di mana di sini kegiatannya melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring, itu dia. Nah, kalau menggunakan metode di luar jaringan atau offline yang sering disebut luring, di sini dapat menggunakan media TV, program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, bisa juga bahan ajar cetak, kalau di TK sering memakai majalah, juga bisa menggunakan media, alat peraga, dan media pembelajaran dari benda yang ada di lingkungan rumah. Nah, tentunya yang ada di lingkungan sekitar rumah anak-anak. Nah, ibu guru yang saya hormati, di dalam pelaksanaan BDR tentu ada peran-peran tersendiri. Di sini yang diperlukan adalah adanya peran orang tua dan peranan guru. Nah, peranan orang tua di sini ada ibu guru, yaitu memfasilitasi dan mendampingi, kemudian memotivasi dan memberi dukungan, dan mendokumentasikan hasil perkembangan anak saat bermain dan belajar di rumah. Kemudian, peran daripada orang guru yaitu membantu orang tua untuk merencanakan kegiatan harian anak dan memastikan kegiatan main yang dilakukan bersama orang tua dapat mendukung pencapaian perkembangan anak sesuai dengan usia serta melakukan analisis terhadap capaian perkembangan anak. Itu peranan guru dan peranan orang tua. Nah, ibu guru yang hebat di dalam pelaksanakan BDR, tentu ibu guru membuat
perencanaan. Perencanaan yang Ibu Guru harus buat, yang Ibu Guru harus susun, yaitu ada PROMES, yaitu program semester. Ada semester 1 dan ada semester 2. Nah, kemudian ada perencanaan pelaksanaan pembelajaran mingguan yang sering disebut RPPM. RPPM yang di sini Ibu Guru buat, yaitu RPPM untuk guru dan ada RPPM untuk orang tua siswa. Dalam menyusun perencanaan tentunya mengacu pada muatan pembelajaran yang ada di dokumen KTSP. Nah, menyusun perencanaan pembelajaran saat BDR itu satu harus memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak karena ini di PAUD tidak ada standar kelulusan dan kompetensi inti sebagai hasil akhir program pembelajaran. Kemudian nomor 2, memahami KD atau kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran. Yang ketiga, menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman anak. Kemudian yang nomor 4, memahami tema. Ibu-ibu guru yang hebat, pastikan tema itu bukan tujuan dari kegiatan pembelajaran atau tujuan dari pembelajaran. Nah, ibu-ibu guru yang hebat di dalam melaksanakan BDR ada hal-hal yang perlu kita persiapkan di dalam sebelum menyusun perencanaan pembelajaran. Itu perlu kita persiapkan, yaitu di dalam menyusun perencanaan pembelajaran BDR, yaitu satu, kita harus melaksanakan atau mengidentifikasi daya dukung orang tua di dalam menentukan metode pembelajaran. Kita sepakati dulu, apakah kita melaksanakan daring atau luring dan kombinasi kedua-duanya. Kemudian kita harus mengidentifikasi lingkungan sekitar anak untuk menentukan tema. Lingkungan anak itu harus kita juga identifikasi. Kemudian kita harus mengidentifikasi alat dan bahan yang ada di rumah untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di rumah. Kemudian, identifikasi potensi, kondisi, dan daya dukung sekitar anak saat belajar di rumah, itu harus semuanya diidentifikasi. Kemudian, kita pastikan lingkungan rumah itu memiliki beberapa ruangan, apa saja yang ada di lingkungan rumah. Apakah rumahnya memiliki dapur tersendiri, kemudian ada tempat tidur sendiri, kemudian memiliki ruang keluarga atau ruang tamu, kamar mandi, itu harus dipastikan dulu. Kemudian kita harus pastikan juga apakah di dapur itu memiliki alat-alat dapur yang lengkap, kemudian ada bahan-bahannya untuk memasak, kemudian di masing-masing ruangan, karena anak di rumah itu bisa belajar dan bermain dimanapun saja dan kapan saja. Bisa di ruang tamu, bisa di ruang keluarga, bisa di kamar mandi, bisa juga di dapur. Nah, itu yang kita harus ingat, Bapak dan Ibu. Nah, penting diperhatikan tentang tema, di sini harus diperhatikan. Tema adalah topik yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan main dalam mencapai kompetensi dan TPP atau tingkat pencapaian perkembangan anak yang diharapkan. Kemudian, pengembangan tema dan lama tema di setiap lembaga dapat berbeda-beda sesuai dengan lingkungan lembaga serta kondisi sarana dan prasarananya. Nah, dalam kurikulum 2013 PAUD, tema tidak ditetapkan oleh pemerintah, melainkan bersifat fleksibel. Penetapannya itu ditentukan oleh lembaga sendiri di dalam penyusunan tema, yaitu melibatkan seluruh guru, dan saat pemilihan dan penetapannya juga melibatkan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah, baik itu guru maupun kepala sekolah. Kemudian pembelajaran di tema itu adalah pembelajaran tematik. Karena pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa muatan pembelajaran dalam pencapaian kompetensi dasar dan tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, pelaksanaan tema dan subtema dilakukan dalam kegiatan
pengembangan melalui bermain dan pembiasaan. Tema merupakan bukan tujuan pembelajaran, melainkan sarana untuk mengintegrasikan keseluruhan sikap dalam pengetahuan dan keterampilan yang ingin dibangun oleh anak. Nah, dalam penyusunan tema, Bapak dan Ibu guru yang hebat tentunya memperhatikan prinsip-prinsip dari pemilihan tema. Yang pertama itu harus keterdekatan kepada anak. Maksudnya di dalam pemilihan tema mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak atau lingkungan anak. Nah, dekat secara fisik, yang dekat juga secara emosional atau minat anak. Kemudian yang kedua, kesederhanaan. Tema yang dipilih, yang disusun, harus dikenal oleh anak agar anak mudah memahami pokok bahasan dan dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Itu kesederhanaan. Yang ketiga, adanya kemenarikan. Tema itu harus menarik. Tema yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat belajar anak. Karena sudah menarik, tentunya anak akan tertarik untuk mempelajari. Yang keempat, adanya keinsidentalan. Nah, di sini keinsidentalan artinya pemilihan tema tidak selalu yang direncanakan di awal tahun, dapat juga menyisipkan kegiatan atau kejadian yang di luar atau luar biasa yang dialami oleh anak. Misalnya, tiba-tiba ada banjir. Nah, peristiwa banjir yang dialami oleh anak dapat dijadikan tema insidental untuk menggantikan tema yang sudah direncanakan sebelumnya. Tema di sini untuk di TK itu bersifat fleksibel sesuai dengan lingkungan, budaya, dan sarana prasarana di sekolah. Itu. Nah, Bapak Guru yang hebat, khususnya di wilayah binaan saya, luar biasa sekali. Nah, di sini mengapa kita harus memakai tema di PAUD itu atau di TK itu? Mengapa harus memakai tema? Nah, karena di PAUD atau di TK pembelajaran itu adalah tematik. Pembelajaran tematik sesuai dengan pola kerja otak anak yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Itu dia jadinya. Nah, saya lanjut. Sekarang langkah-langkah menyusun promes. Di dalam menyusun promes, tentunya ibu-ibu harus menulis identitas program. Kemudian identitas sekolah juga. Kemudian penetapan aspek perkembangan dan kompetensi dasar di setiap tema. Tentunya setelah menulis identitas, kemudian ada aspek perkembangan, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian ada tema. Ada tema dan subtema di dalam satu minggu. Kemudian ada alokasi waktu di setiap tema atau masing-masing subtema. Nah, Ibu guru yang hebat, di sini saya beri contoh, umpamanya program semester PAUD Riyatiku, itu ya. Itu contoh ini, semester 1 tahun ajaran 2020-2001. PAUD-nya sudah namanya ini. Kemudian kelompok atau usia itu ada, identitas program itu ada. Di sini saya susun ada tema. Tema yang di sini saya pilih yaitu rumahku. Di tema rumahku di sini terdiri dari 5 subtema, ada dapur ibuku, kamar tidurku, kamar mandi, ruang tamu, halaman rumahku. Nah, di masing sub-subtema itu ada pemberlakuan waktunya. Ada 2 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu. Berarti tema rumahku yang disusun di program semester ini, yaitu pemberlakuannya itu adalah 6 minggu. Nah, jadi intinya di dalam satu semester itu pemberlakuan mingguannya itu ada 17 minggu. Bapak dan Ibu sekalian bisa memilih tema yang akan diberlakukan selama 17 minggu. Di sini di dalam menyusun program semesteran boleh menyusun pakai kolom 1 ada tema, kemudian kolom 2 ada subtema, kolom 3 ada alokasi waktu, kemudian kolom 4 ada kompetensi dasar yang ingin dicapai.
Di dalam kompetensi dasar ini tentu juga ada aspek perkembangannya. Itu dia. Ini tadi sudah saya sampaikan tema yang saya pilih. Nah, tujuan perencanaan pembelajaran yang disusun itu adalah untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan. Ibu-ibu guru yang hebat sudah tahu ada aspek-aspek perkembangan, ada nilai moral agama, ada bahasa, ada kognitif, ada pismot, ada sosial emosional, kemudian ada juga seni. Di dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak ini bisa dipilih dengan kegiatan-kegiatan, misalnya dengan kegiatan pengembangan nilai moral agama, bisa anak itu dengan berkegiatan dengan anak dapat membuat peralatan ibadah yang ada di rumah, bisa. Kemudian anak membuat tempat ibadah sesuai dengan agamanya juga bisa. Anak membantu membuat, kalau umat Hindu itu sering membuat ceper atau membuat banten saiban, membuat tangki, itu juga bisa. Nah, kemudian kalau kita ingin mengembangkan bahasa, bisa juga menyusun huruf dengan kunyit. Ini pasti sudah pasti dia ini tempat belajarnya ini adalah di dapur. Kemudian menulis membaca buku cerita dengan orang tua, bisa juga di ruang tamu, bisa juga di ruang belajar. Begitu juga dalam pengembangan kognitif, bisa menghitung benda sesuai jumlahnya, kemudian mengelompokkan benda sesuai jenis atau warnanya, itu kognitif. Kemudian juga bisa mengembangkan seni. Ibu-ibu yang hebat bisa pilih kegiatannya dengan bebas sesuai tingkat perkembangan dan aspek perkembangan yang ingin kita ditingkatkan. Itu dia. Begitu juga bidang pengembangan selanjutnya. Kemudian pengalaman belajar yang diharapkan dalam BDR. Nah, di sini. Belajar di rumah dimulai dari penanaman pembiasaan yang untuk nantinya untuk menumbuhkan life skill dan penanaman nilai-nilai karakter. Pembiasaan tersebut dilakukan menyatu dengan aktivitas harian. Itu dia. Nah, kita mulai pada kegiatan yang dilakukan anak belajar atau bermain di rumah itu mulai dengan penanaman pembiasaan untuk menumbuhkan life skill-nya dia. Dan juga ada penanaman nilai-nilai karakternya. Nah, contohnya life skill yang kita harus tumbuhkan kepada diri anak, yaitu di dalam menanamkan pembiasaan, yaitu misalnya terbiasa mengatakan terima kasih, terbiasa mengatakan permisi, terbiasa mengatakan tolong, terbiasa mengatakan maaf kalau memang dia salah, dia terbiasa untuk mengatakan maaf kalau dia mau minta tolong, menyuruh, dia bisa mengawali dengan kata tolong, tolong dibantu ya, itu umpamanya, dan lain sebagainya. Begitu juga ini saya sampaikan di dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter. Misalnya terbiasa melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Contoh, kalau di Kota Denpasar, sesuai anjuran pemerintah, anak-anak yang beragama Hindu setiap pagi sebelum melaksanakan kegiatan, kita wajib melaksanakan puja Trisandya. Itu. Begitu juga pada anak-anak yang beragama lain diwajibkan untuk melaksanakan doa atau berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Itu maksudnya. Terbiasa bersikap jujur dan berkata, bertindak, dan bekerja. Itu selalu ditanamkan dengan kejujuran, nilai-nilai kejujuran atau indikator kejujuran. Kemudian terbiasa menghargai perbedaan atau pendapat orang. Itu juga, itu menanamkan nilai-nilai karakter dan lain sebagainya, indikator yang bisa ditanamkan. Kemudian di dalam menyusun RPPM. Di dalam menyusun RPPM, selama BDR, yaitu di sini RPPM-nya ada 2. Ada RPPM untuk guru, dibuat sebagai panduan guru untuk menyusun perencanaan yang digunakan orang tua. Yang kedua, ada RPPM yang itu untuk orang tua. RPPM untuk orang tua disusun oleh guru untuk panduan orang tua, mendampingi anaknya di dalam melaksanakan BDR atau bermain sambil belajar di rumah. Itu. Jadi intinya RPPM itu ada 2, untuk guru, dibuat untuk guru, dan dibuat untuk orang tua. Yang dibuat untuk guru itu sebagai panduan,
guru untuk menyusun perencanaan yang akan digunakan menyusun perencanaan untuk orang tuanya. Kalau RPPM untuk orang tua disusun oleh guru untuk panduan orang tua di dalam mendampingi anaknya melaksanakan BDR atau melaksanakan bermain dan belajar di rumah. Itu saya tegaskan kembali. Nah, ini saya kasih contoh RPPM untuk guru. Di sini ada identitasnya, semester, bulan, mingguan, tanggal, itu sudah biasa. Tema, subtema, kelompok atau usia, itu sudah ada. Nah, RPPM untuk guru bisa dibuat berupa kolom. Kolom pertama ada kompetensi dasar, ada kompetensi dasar, tentunya ada aspek perkembangan yang akan dikembangkan, nilai moral agama, pismot, seni, bahasa, dan lain sebagainya, ada 6 aspek. Kemudian ada KD-nya, itu satu kolom. Kemudian ada materi pembelajaran. Kemudian kolom ketiga ada kegiatan mainnya. Kegiatan main yang akan dilaksanakan di rumah. Ini RPPM untuk guru. Nah, di bawahnya sekarang saya akan beri contoh RPPM untuk orang tua. RPPM untuk orang tua di sini sebaiknya ibu guru yang hebat bisa disusun seperti narasi, diisi kata pengantar biar sopan untuk komunikasi antara orang tua terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh anak di rumah. Ini nanti bisa dibaca, disampaikan dengan hormat, ayah bunda, seminggu ini kita akan melaksanakan atau mengenalkan tema rumahku. Subtemanya itu adalah dapur ibuku. Itu kepada anak nanti diperkenalkan sebagai media untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, tentunya 6 aspek yang tadi saya sampaikan. Di dalam RPPM orang tua itu tentunya ada tujuan kegiatan. Bu guru harus menulis tujuan kegiatan yang ingin dicapai dalam melaksanakan BDR. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah mengenal bahan ciptaan Tuhan, terbiasa mencuci tangan, mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, warna, kemudian mengenal bilangan, mengenal jenis sayuran dan bumbu dapur, mengenal benda dan fungsi peralatan dapur, dan lain sebagainya. Itu ada tujuan kegiatan. Kemudian juga disampaikan ada alat dan bahan yang akan digunakan saat kegiatan pembelajaran BDR, yaitu semua alat dan bahan yang ada di dapur, mulai dari peralatan, bumbu masak, sayuran, lauk pauk, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan inspiratif yang dapat dilakukan. Nah, menyusun huruf dengan kemiri atau menulis huruf dengan kunyit dengan bumbu dapur dan lain sebagainya. Nah, di sini juga harus ditulis dukungan orang tua. Setiap kegiatan diawali dengan diskusi antara anak dan orang tua tentang apa yang akan mau dikerjakan atau dilakukan, kegiatan apa yang akan mau dilakukan. Sehingga anak dapat memilih kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan yang diinspirasikan guru, atau juga bisa membuat sendiri ide atau sesuai minatnya sendiri. Itu bisa. Itu ada dukungan orang tua. Kemudian saat proses berlangsung, perlu adanya komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga bisa berupa komunikasi itu bisa berupa motivasi, bisa berupa tanya jawab atau pujian. Nah, di sini juga bisa dicantumkan dokumentasi daripada orang tua di dalam satu lembar itu. Berarti RPPM itu dibuat 2 lembar, 1 lembar untuk guru, 1 lembar untuk orang tua. Di lembaran orang tua ada dokumentasi orang tua. Nah, di sana ditulis, jika anak melakukan perbaikan berbagai kegiatan, maka orang tua dapat mengamati pelaksanaan kegiatan anak. Kemudian mencatat apa yang dilakukan atau diucapkan anak, baik pada saat proses kegiatan maupun hasil dalam bentuk video, foto, atau catatan dan rekaman video. Itu bisa didokumentasikan. Yang nantinya dokumentasi daripada orang tua itu akan dikirim kepada guru. Itu yang bisa disampaikan. Nah,
Metode penyampaian inspirasi kegiatan RPPM mingguan pada BDR itu bisa menggunakan buku panduan, bisa melalui pesan di media sosial sesuai metodenya yang tadi dipilih, yang tadi awal saya sudah sampaikan, baik itu daring, luring, ataupun kombinasi. Ini dia, bisa menggunakan atau didesain melalui aplikasi dan dilakukan secara virtual atau melalui Zoom itu umpamanya. Nah, misalnya kegiatan yang dilakukan oleh anak di rumah. Orang tua dapat mengajak anaknya melihat alat-alat dapur dan bumbu dapur yang ada di rumahnya. Kemudian orang tua juga bisa mengajak anaknya berdiskusi terkait nama alat-alat dapur atau benda-benda yang ada di dapur, apa fungsi dan apa gunanya, dan juga bisa untuk menyebut nama-namanya. Kemudian anak juga bisa ditugaskan untuk menghitung jumlah bumbu dapur dan alat-alat yang ada di dapur. Bisa juga anak ditugaskan untuk menggambar salah satu alat-alat yang ada di dapur atau bumbu dapur dan menggambar yang peralatan yang ada di dapur. Nah, anak juga bisa diminta untuk menceritakan kembali apa yang tadi telah dilaksanakan, kemudian alat-alat apa yang dia temukan di dapur, atau tadi anak mengerjakan apa, itu boleh. Nah, mintalah orang tua membuat anak untuk belajar dengan menyenangkan, tidak ada tekanan dan paksaan. Nah, Bapak dan Ibu, guru yang saya hormati, khususnya guru di sekolah binaan saya, demikian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Brahma Santi, Om Santi 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 Hom. Sekian dan terima kasih.